Saya Dr. Rocky. Hari ini kita mau bahas tentang diare pada anak. Kenapa kita bahas diare pada anak? Karena diare pada anak ini salah satu penyakit anak-anak yang lumayan sering banget terjadi. Betul, dan juga yang biasa orang tua di rumah itu masih bingung harus ngapain. Sebenarnya terutama ibu-ibu muda. Betul. Bingung kalau seandainya anaknya diare kapan mesti dibawa rumah sakit, kalau di rumah mesti diapain gitu. Betul, sebenarnya diare ya mungkin beberapa orang menganggap diare itu sepele ya dok ya. Tapi kalau pada anak-anak itu lumayan resiko menyebabkan kematiannya lumayan tinggi ya kalau misalnya telat diatasi. Kadar air di anak itu kan memang tinggi banget. Betul, lebih tinggi pada orang dewasa. Nah, kejadian yang fatal pada anak ini, yang pada anak yang mengalami diare itu berkaitan dengan dehidrasinya biasanya. Jadi bukan karena si infeksinya malah ya, justru lebih karena si dehidrasinya. Apa sih yang dimaksud dengan diare? Diare itu gimana dokter? Nah, seseorang anak itu dikatakan diare kalau dia mengalami frekuensi BAB yang lebih sering dari biasanya dan konsistensinya juga lebih cair dibandingkan biasanya. Nah, biasanya dalam satu hari itu rentang jumlah BAB-nya berkisar antara 5 sampai 6 kali bahkan lebih, itu baru disebut diare. Kalau masih di bawah itu, kalau sedang konsistensinya masih padat, itu masih aman. Jadi kenapa kita 5-6 kali atau lebih? Karena untuk anak baby ya dok, ngomongin anak bayi itu biasa sih apalagi yang ASI itu yang BAB sehari 5 kali itu masih wajar. Jadi yang perlu diperhatikan konsistensi si kita ngomong fesesnya ya. Fesesnya itu kalau emang cair banget atau bahkan kayak air itu yang harus diwaspadai atau itu yang disebut dengan diare. Penyebab apa aja dok kalau misalnya diare? Penyebabnya ada banyak macam, ada virus, bisa bakteri juga, bisa juga parasit, tapi yang tertinggi adalah virus. Jadi seperti kita ketahui, virus itu adalah self-limiting disease, artinya adalah tubuh kita dapat menyembuhkan dirinya sendiri kalau misalnya terkena infeksi virus. Oleh sebab itu, sebenarnya obat-obatan yang digunakan pada anak dengan diare akibat virus itu lebih ke obati gejala aja. Jadi ataupun obat-obatan yang bisa menghidrasi, misalnya diberikan cairan. Jadi tidak perlu penggunaan antibiotik. Betul, jadi antibiotik itu hanya perlu ya karena antibiotik ya dok ya biasa kan hanya perlu yang buat bakteri. Nah, biasa kalau diare yang disertai bakteri itu biasanya disebutnya disenteria atau BAB-nya itu biasa ada darahnya. Diare akibat bakteri ini yang biasa kita sebut disentri itu kasusnya lumayan jauh ya perbandingannya dibandingkan yang akibat virus. Kalau virus bisa sampai 70%, sedangkan kalau yang akibat bakteri ini paling sekitar 10-20%. Betul. Jadi yang kemungkinan yang masih virus, cuman ya kalau mau tahu pastinya kita perlu ada yang pemeriksaan lanjut misalnya kayak kultur feses dan sebagainya. Nah, yang kita mau bahas di sini mungkin lebih ke gimana cara menanganinya dok ya. Menangani diarenya, apalagi yang paling intinya mungkin mencegah diarenya lebih parah dari segi dehidrasinya. Mungkin yang pertama kita mau kasih tahu kalau dehidrasi itu ada banyak tingkatan ya dok. Tingkatan yang pertama mungkin ringan. Kalau masih ringan gimana dok? Kalau yang masih ringan biasanya anaknya ini belum terlalu rewel, masih aktif seperti biasa, aktivitas masih oke, makan minum juga masih oke. Nah, pada kasus diare dengan dehidrasi yang ringan ini ataupun masih tanpa dehidrasi yang anaknya masih aktif, itu kita yang perlu kita perhatikan adalah pemberian makanan dan minuman seperti biasa. Jadi jangan sampai dia jatuh ke dalam dehidrasi yang lebih berat, masuk ke dehidrasi sedang gitu ya. Jadi pokoknya cukupan kebutuhan cairannya itu harus benar-benar terpenuhi. Kalau seandainya bayi di bawah 6 bulan yang masih full ASI, berikan ASINya lebih sering, susuin lebih sering, tidak perlu diberikan obat-obatan tambahan ataupun tiba-tiba mau diganti jadi susu formula yang nggak perlu. Sedangkan kalau seandainya memang anaknya minum susu formula atau sudah makan mungkin ya dok ya, pemberian makanannya seperti biasa, kemudian cairan juga tetap diperhatikan masuknya. Kalau jadi kita tetap ngasih, pokoknya pasti perhatikan kalau misalnya ketemu anak yang udah mulai BAB-nya sering, udah mulai cair, jadi itu harus diperhatikan makanan dan minumannya. Karena kalau misalnya mereka masih tahap tanpa dehidrasi atau masih ringan, itu maksudnya masih bisa tuh mungkin kan pada anak-anak pada prinsipnya mereka kalau dipaksa makan atau minum malas tuh. Biasanya kita ya dikit-dikit aja, yang penting sering. Jadi yang kalau mereka lagi main atau kita bisa kasih terus. Jadi yang penting diperhatikan asupan cairan dan makanannya. Kalau anak-anak kan lupa kadang-kadang, jadi memang orang tuanya harus lebih aktif untuk menawarkan makanan dan minuman kepada si anak. Betul. Nah, kemudian kalau yang dehidrasi
dehidrasi sedang itu anaknya udah mulai tuh rewel, dia jadi udah mulai kayak ya kalau lemas, terus kalau misalnya ada, kalau secara klinisnya kita bisa ngomong ya dok ada turgor kulit. Nah turgor kulit itu bisa dicek kalau pada anak misalnya masih kecil, biasanya kita ceknya di perut juga bisa tuh dok, bisa jadi kita cek kan perutnya tuh kita gimana ya ngejelasinnya ya, kayak kalau dicubit begini nih, dicubit begini, kalau di perutnya nanti kalau misalnya udah mulai ada dehidrasi dia akan kembalinya lama. Kalau kita kan bagus tuh kulitnya cepet tuh, kulit saya bagus soalnya. Jadi kalau seandainya emang masih bagus, dia kalau cepet lepas baliknya itu langsung balik ya dok betul, ya. kalau mulai udah ada dehidrasi sedang itu udah lumayan, jadi kulitnya tuh baliknya lambat tuh, jadi kulitnya bisa dicoba nanti di rumah kalau seandainya ada ya itu terjadi, kan bisa coba ini buat ngecek. Jadi di situ itu harus asupannya lebih sering, melatih makanan dan minumannya. Tapi pada fase ini mungkin kalau anaknya rewel nggak mau makan atau nggak minum, akan sangat disarankan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Jadi jangan sampai anaknya jatuh ke fase dehidrasi yang berat. Nah kalau dehidrasi berat itu agak repot ya. Itu udah nggak bisa lagi ditangani di rumah, itu wajib bawa ke rumah sakit, harus masuk cairan melalui infus. Ini biasa anaknya juga cenderung tidur, agak sulit untuk dibangunkan. Kemudian apa lagi dok? Jadi dia juga udah malah kadang juga nggak sadar, dan juga kita bahas turgor kulitnya juga dia lambat. Ya mungkin kita udah nggak terlalu penting mengecek turgor kulitnya lagi karena pada posisi kondisi anaknya mungkin itu udah kurang sadar ya, malah kelihatan anaknya aja tuh udah kayak sakit berat gitu. Nah jadi itu yang sangat perlu diperhatikan di diare kita harus perhatiin dehidrasinya. Jadi nah gimana sih caranya, kita mungkin teman-teman tuh juga sering dengar nama cairan oralit itu emang diperlukan karena kan buat ganti cairan dan elektrolit tubuh. Kita bisa tuh bikin cairan oralit sendiri di rumah. Gimana dok? Nah kalau seandainya teman-teman atau ibu-ibu di luar sana yang mungkin nggak sedia oralit, sebenarnya oralit cukup gampang ditemukan di mana-mana, bisa beli di apotik ataupun bisa didapatkan secara gratis dari puskesmas. Tapi kalau misalnya kebetulan memang tidak tersedia oralit di rumah, teman-teman tuh bisa bikin sendiri. Jadi dalam 1 liter air dicampurkan setengah sendok teh garam dapur, kemudian 8 sendok teh gula. Nah ini diberikan secara berkala kepada anak yang mengalami diare. Nah kalau misalnya nggak sempat bikin, kalau misalnya di rumah kita bisa juga pakai air tajin, atau lagi masak sayur juga pakai kuahnya juga bisa. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ada asupan gizi dan air yang masuk ke dalam tubuh. Jangan suka diberi kayak minuman bersoda atau misalnya minuman olahraga, itu lumayan sering karena lumayan sering kita lihat itu ada yang kalau misalnya kan lihat di iklannya ya mengganti cairan elektrolit tubuh, mengganti ion tubuh yang hilang. Betul. Nah jadi itu nggak disarankan. Kenapa? Karena kan dari cairan itu sebenarnya di osmolitasnya rendah, malah juga natriumnya juga rendah ya dok ya. Jadi itu bisa diarenya jadi berkepanjangan. Betul. Jadi itu harus diperhatikan di situnya. Lebih baik kalau seandainya nggak ada oralit, berikan cairan-cairan yang bisa kita temui di rumah kayak air tajin tadi ataupun kuah-kuah sayuran. Hindari pemberian minum-minuman yang dapat justru mengiritasi lambung kayak minuman bersoda, teh dan kopi juga sangat tidak disarankan. Kemudian kalau pada anak-anak itu juga diperlukan pemberian zinc. Kenapa zinc? Karena zinc ini pada saat diare dia itu banyak menyebabkan si enzim ini hipermotilitas pada si usus ya, ngomongnya usus, dan jadi banyak sel-sel ususnya mungkin yang juga rusak, sehingga pada saat diare dia juga kan penyerapannya selain banyaknya kebuang, penyerapannya juga memburuk tuh. Benar. Nah jadi zinc ini fungsinya memperbaiki motilitas usus sama memperbaiki sel-sel epitel yang rusak. Jadi dan juga diyakini kalau pemberian zinc itu dalam 10 hari, biasanya dalam 10 hari itu bisa mengurangi resiko berulangnya diare dalam 3 bulan ke depan. Jadi selain pemberian hidrasi, pemberian suplemen zinc juga penting banget. Jadi kayak tadi ya dok ya, berarti selain dia memperbaiki penyerapan zat gizi dari si ususnya, dia juga membantu untuk menghentikan diarenya. Oh itu lagi dok, dalam kasus-kasus tertentu, apalagi pada anak-anak, aku kadang-kadang tuh sering menemukan ibu-ibu yang ngasih obat yang untuk menghentikan diarenya. Gimana tuh dok? Jadi beda ya kasus orang dewasa sama pada anak-anak. Kalau pada anak-anak sih tidak disarankan ya untuk melakukan penghentian pada diarenya, karena apalagi pada kasus ya biar gampangnya gini deh, jadi biarkan dia diare sampai racun-racunnya kebuang. Jadi jangan kita stop sehingga racun-racunnya itu kayak masih terdapat di dalam tubuh. Mungkin ya gampangnya seperti itu. Jadi tidak disarankan pemberian obat penghenti diare pada anak-anak.
kalau pada orang apalagi di rumah ya dok ya, Betul. diberikan sendiri gitu di rumah ya enggak. Mungkin dalam kasus-kasus yang diare, yang dehidrasi berat, kadang-kadang dokter memang meresepkan itu karena untuk menimbang, maksudnya lebih keparahan dehidrasinya atau infeksinya. Tapi dalam kasus untuk pengobatan di rumah sangat-sangat tidak disarankan untuk pemberian obat-obatan yang dapat menghentikan langsung diarenya. Terutama pada kasus-kasus diare yang akibat bakteri, itu justru bisa memperburuk keadaan diare. Betul. Selain itu mungkin ya bisa juga ditambahin probiotik ya dok ya. Probiotik berbagai merek lah. Betul. Jadi bisa tambahkan itu yang adalah kalau bentuknya saset di biasa itu pakai probiotik. Selain itu juga ada beberapa multivitamin, di situ juga bisa ditambahkan. Sebenarnya pada anak-anak itu intinya kita mencegah dehidrasi dan memperbaiki gizinya aja. Karena kan pada anak-anak juga turun berat badan itu cepet banget ya dok ya. Pada anak turun berat badan cepet. Jadi seandainya udah sembuh pun disarankan 2 minggu pertama itu tetap diperhatikan asupan makanannya buat mengejar berat badan yang kemarin sempat kebuang. Nanti di deskripsi videonya ini kita akan bantu buat masukin kayak zincnya mungkin pada usia segini kalian butuh buat 10 hari. Jadi kita akan bantu di deskripsi biar kalian juga lebih gampang buat tahu gimana sih tata laksana buat si diare gitu bantu. Cuman balik lagi apa dok? Ya, informasi yang kita berikan di sini jangan dijadikan acuan 100% dalam mengobati suatu penyakit. Ini sebagai informasi buat teman-teman di luar sana untuk lebih aware lagi terhadap satu gejala yang mungkin dialami sendiri di rumah. Mungkin sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah atau Langsung DM kita DM ke di Instagram @kami dokter Indonesia.